Baik, selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama dengan saya, Yosua. Hari ini saya ingin membawakan topik Bible Understanding mengenai buah roh. Jadi teman-teman, hari ini kita akan bahas buah roh. Teman-teman bisa mulai menyiapkan pertanyaan yang masih berkaitan dengan buah roh ataupun pertanyaan yang bisa di luar topik pembahasan kita pada siang hari ini. Untuk teman-teman yang masih belum bergabung, bisa nanti langsung gabung saja ke obrolan suara di Telegram ini. Sebelum saya mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, terima kasih untuk siang hari ini. Kami mau mulai pembahasan Alkitab, topik mengenai buah roh. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman yang ikut di dalam obrolan ini secara langsung maupun nanti ketika sudah diupload di YouTube. Terima kasih, berikan kami roh-Mu untuk kami dapat mengerti apa yang hendak diajarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ayat bahasan yang kita bahas pada hari ini terambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Jadi, saya bacakan terlebih dahulu. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi dari dua ayat tersebut dapat kita lihat bersama-sama buah roh adalah tunggal yang bersumber dari satu, yaitu kasih. Nih teman-teman bisa lihat nanti di 1 Korintus 13 ayat 13. Bunyinya demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi yang pertama adalah kasih dan yang kedelapan lainnya adalah aspek. Aspek-aspek ini menunjukkan pada kebaikan-kebaikan yang dihasilkan orang-orang percaya yang semuanya adalah produk dari Roh Kudus melalui sebuah proses. Jadi, buah ini timbul karena ada sesuatu yang harus dikerjakan secara terus-menerus dan terjadi seumur hidup. Jadi memang Alkitab Lembaga Indonesia maupun terjemahan-terjemahan yang lainnya itu memang sengaja menerjemahkannya itu satu tunggal karena bentuk bahasa Yunani itu kata ini adalah tunggal, yaitu karpos. Kalau bahasa Yunani untuk jamak, dia pakainya karpous. Nah, saya sudah lihat sendiri bahwa memang ini adalah karpos. Jadi memang bentuk ini tunggal dan tidak ada kesalahan penerjemahan oleh lembaga Alkitab di seluruh dunia termasuk lembaga Alkitab Indonesia, teman-teman. Nah, jadi di sini yang dibahas ini mulai dari kasih terlebih dahulu. Jadi yang pertama kasih itu di istilah bahasa Yunani ini ada beberapa kata, namun di sini digunakan kata agape. Nah, agape ini aspek kasih yang memperhatikan dan mencari yang terbaik bagi orang lain tanpa alasan apapun, tanpa pamrih. Nah, teman-teman bisa temukan hal yang sama itu di Roma 5 ayat 5, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13, lalu Efesus 5 ayat 2 dan Kolose 3 ayat 14. Itu yang pertama mengenai kasih. Lalu yang kedua adalah sukacita. Sukacita dalam bahasa Yunani ditulisnya itu kara, yaitu CHARA, yaitu perasaan senang yang berlandaskan kasih, kasih karunia, berkat, janji, dan kehadiran Allah yang dimiliki orang yang percaya kepada Kristus. Ada di Mazmur 119 ayat 16, 2 Korintus 6 ayat 10, 2 Korintus 12 ayat 19, 2 Korintus 12 ayat 9, dan 1 Petrus 1 ayat 8. Jadi di sini bergantungnya sukacita kita itu kepada Allah, bukan kepada situasi atau apa yang ada pada kita. Lalu yang ketiga adalah damai sejahtera. Kata yang dipakai di sini adalah kirene atau diejanya itu CIRENE, yaitu ketenangan hati dan pikiran yang berlandaskan pengetahuan bahwa semuanya beres di antara orang percaya dengan Bapaknya di surga. Roma 15 ayat 33, Filipi 4 ayat 7, 1 Tesalonika 5 ayat 23, dan Ibrani 13 ayat 20. Jadi damai sejahtera ini bersumber dari hubungan kita yang sudah dipulihkan dengan Bapa di surga. Begitu teman-teman.
Nah, yang keempat adalah kesabaran. Kesabaran bahasa aslinya adalah makrotumia, yaitu bisa didefinisikan ketabahan, panjang sabar, tidak mudah marah atau putus asa. Bisa juga nanti teman-teman lihat di Efesus 4 ayat 2, 2 Timotius 3 ayat 10, dan Ibrani 12 ayat 1. Lalu yang kelima adalah kemurahan. Bahasa aslinya menuliskan Chrestotes, Chrestots. Jadi demikian, yaitu tidak mau menyakiti orang lain atau menyebabkan penderitaan. Jadi kita punya empati di sini aspek lainnya, tidak mau membuat orang lain susah juga. Itu ada di Efesus 4 ayat 32 juga, Kolose 3 ayat 12 dan 1 Petrus 2 ayat 3. Yang keenam adalah kebaikan. Bahasa Yunaninya ada istilahnya agatosune, yaitu bergairah akan kebenaran dan keadilan, serta membenci kejahatan dapat terungkap dalam perbuatan baik, atau dalam menegur dan memperbaiki kejahatan. Ayatnya ada di Lukas 7 ayat 37 dan 50. Lalu yang ketujuh, kesetiaan. Kesetiaan di sini kata yang digunakan adalah pistis. Nah, ini sama dengan iman. Jadi ada juga Alkitab bahasa Inggris yang menerjemahkan kesetiaan ini dengan kata iman atau faith. Dan itu sama juga, bahasa Yunani sama-sama pistis, yaitu kesetiaan yang teguh dan kokoh terhadap orang yang telah dipersatukan dengan kita oleh janji, komitmen, sifat melayani, dipercayai, dan kejujuran. Selain di sini juga ada di Matius 23 ayat 23, Roma 3 ayat 3, 1 Timotius 6 ayat 12, 2 Timotius 2 ayat 2, dan Titus 2 ayat 10. Dan yang kedelapan, kelemah lembutan. Di bahasa Yunaninya digunakan kata prautes. Definisinya adalah pengekangan yang berpadu dengan kekuatan dan keberanian, menggambarkan seseorang yang bisa marah pada saat diperlukan dan bisa tunduk dengan rendah hati apabila itu diperlukan. 2 Timotius 2 ayat 25, 1 Petrus 3 ayat 15. Nah, ini juga bisa terlihat dari Tuhan Yesus sendiri pada saat Tuhan Yesus marah itu marahnya pada saat yang tepat, yaitu pada saat dia melihat bait Allah tidak menjadi tempat yang sesuai dengan fungsinya, tetapi menjadi tempat untuk berdagang dan Tuhan Yesus menyebutnya dengan karang penyamun. Jadi seperti itu. Lalu yang kesembilan adalah penguasaan diri. Aspek kesembilan ini kata aslinya adalah ekkrateia. EGKRATEIA. Yaitu menguasai keinginan dan nafsu diri sendiri termasuk kesetiaan terhadap ikrar pernikahan juga kesucian. Nah, fase berikutnya adalah tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi, Paulus juga mengajarkan bahwa gaya hidup seperti ini itu tidak dibatasi. Bahkan kita sendiri sebagai orang Kristen harus mempraktekkan sifat-sifat baik ini berkali-kali. Dan bisa dibilang di seluruh dunia tidak ada hukum yang akan melarang kita hidup menurut prinsip-prinsip ini. Nah, sekian penjelasan saya pada siang hari ini. Nah, bersama dengan kita juga sudah ada Rafael Tobing. Untuk sesi tanya dan jawab nanti bisa dibuka setelah ini. Sekian teman-teman, terima kasih. Oke Bang. Oke, terima kasih Bang Yesua atas pemaparannya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan juga ya kan. Ada sekitar ya ada tiga pertanyaan yang sudah teman-teman kirimkan melalui Google Form ya. Nah, pertanyaan yang pertama ini adalah sebenarnya agak sedikit melenceng sih Bang. Ini agak sedikit melenceng ya. Jadi dari perdiskusian kita pada hari ini gitu kan. Jadi katanya ini mengenai hai sahabat nih. Saat Paulus itu
me mengajar orang-orang non-Israel ya, mengajar orang-orang non-Israel yang mungkin yang kayak Paulus itu pergi ke Korintus atau pergi ke Efesus atau ke Filipi ya kan. Nah, apakah Paulus itu mengajarkan tentang hari Sabat? Itu sih Bang, pertanyaan yang pertama. Oh iya, nggak apa-apa kita di sini kan bisa tanya sesuai dengan yang dibahas ataupun yang di luar topik pembahasan. Kalau saya sendiri melihatnya Paulus itu pada saat dia pergi ke bangsa-bangsa non-Yahudi, pesan pertama yang dia sampaikan adalah Tuhan Yesus adalah solusi bagi setiap permasalahan dosa manusia. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa kita diampuni dan kita punya hubungan yang baru dengan Allah. Jadi kita tidak hidup dalam ketakutan akan dosa ataupun kita juga tidak punya ketakutan lagi kalau kita itu ada dalam hukumannya Allah. Nah, untuk orang-orang Yahudi yang saya lihat Paulus itu juga mengajarkan bahwa Kristus adalah kegenapan bagi hukum Taurat. Jadi kalau saya sendiri sih melihat kalau Paulus sendiri itu di Alkitab dia tidak berusaha untuk mengajarkan Sabat lagi. Karena buat Paulus sendiri yang disebut sebagai hukum Taurat itu kegenapannya adalah Kristus. Jadi yang saya lihat seperti itu. Jadi Paulus sendiri tidak berusaha juga untuk mengajak orang-orang non-Yahudi yang sudah menjadi Kristen untuk melakukan Taurat, termasuk diantaranya Sabat. Jadi kalau saya lihat seperti itu sih Rafael. Oke, Bang. Oke, thank you jawabannya. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi, cuman ini penanya yang sama ya, Bang, ya. Dia bertanya, kenapa di 4 Injil ya, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ini ya berarti ya, eee, proses, kebangkitan Yesus itu dan maksudnya proses kematian dan kebangkitan itu, waktunya berbeda-beda gitu. Itu Bang pertanyaannya. Kalau yang saya pelajari memang 4 Injil ini memberikan kesaksian yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang dari pengarang Injil tersebut. Kan kita sudah tahu sendiri bahwa berdasarkan pada nama-namanya, merekalah pengarang atau sumber dari kesaksian Injil tersebut. Gitu. Jadi kalau saya lihat memang mereka itu memberikan waktu yang berbeda-beda karena sudut pandang yang mereka bawa itu memang berbeda-beda dan penerima Injil sendiri adalah 4 jemaat yang bisa dibilang empat-empatnya itu berbeda-beda. Jadi memang menyesuaikan dengan kondisi jemaat tersebut juga, selain juga uh, Injil tersebut dituliskan atas dasar sudut pandang dari 4 pengarang tersebut. Jadi saya kira itu jawaban yang bisa saya berikan untuk pertanyaan yang kedua ini. Oke Bang, terima kasih atas jawabannya. Ini ada, 1 pertanyaan terakhir ya, mengenai, pembaptisan. Dia bilang kalau misalnya, orang di samping Yesus itu udah dibaptis ya kan, orang di samping Yesus itu dibaptis tapi baptisnya Yahudi. Nah, dia minta pendapat, Bang Yosua, apakah, pembaptisan Yesus itu sama dengan pembaptisan Yahudi atau bukan, Bang? Ya kalau mau dilihat memang tradisi Yahudi dalam hal pembaptisan ini memang masuk ke dalam kekristenan juga diadopsi tetapi dengan makna yang berbeda. Jadi pembaptisan di dalam Kristen itu maknanya sudah berbeda karena itu dimaknai sebagai kita yang lama, manusia kita yang lama itu dimatikan. Itu dengan cara dimasukkan ke dalam air. Dan ketika kita keluar dari air tersebut, maka kita hidup menjadi manusia yang baru. Nah, jadi memang maknanya itu seperti itu dan kalau untuk orang di samping Tuhan Yesus itu, dia itu selamat karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi
poin utama yang disampaikan pada saat itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia diselamatkan. Seperti itu sih yang bisa saya jawab. Jadi untuk pertanyaan baptisan ini, kalau saya rasa juga memang orang Yahudi sendiri juga punya pembaptisan tersendiri, termasuk yang diikuti mungkin oleh penjahat tersebut. Tetapi yang utama dari narasi kisah di Lukas ini adalah kita percaya kepada Yesus dan kita diselamatkan. Bukan berarti baptisan tidak penting, tetapi kalau memang eh, pada saat terakhir juga ketika orang percaya kepada Yesus di ranjang kematiannya, ya dia pasti akan diselamatkan karena imannya, bukan karena perbuatannya. Sekian. Oke, Bang. Ya, udah nggak ada yang pertanyaan lagi dan ya mungkin, kita tutup saja pada Bible understanding pada, eee, hari ini. Ya kita tadi sudah mendengarkan pemaparan dari Bang Yosua yang sangat baik sekali mengenai buah roh, dan semoga pelajaran ataupun Bible understanding ini bisa memberikan manfaat dan dampak positif untuk kehidupan kita selanjutnya, untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kita semakin giat dan semakin taat lagi untuk semakin terus memahami dan mempelajari firman Tuhan dan juga mempraktekkan firman Tuhan tersebut di kehidupan kita sehari-hari, ya. Oke, mungkin sampai di sini saja. Mungkin Bang Yosua bisa tutup dalam doa, Bang. Ya, boleh. Tuhan, terima kasih untuk Bible Understanding pada hari ini. Kiranya firman-Mu yang sudah disampaikan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan, baik secara langsung maupun nanti saat diupload di YouTube. Dan hamba berdoa juga untuk setiap orang yang bertanya, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka hasrat lagi untuk semakin dalam menggali firman-Mu dan terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga mereka makin mengenal Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Makasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih ya Bang Yosua ya pemaparannya dan kita akan kembali lagi pada 1 bulan kemudian, ya kira-kira pada bulan Maret ya Bang ya, dan kita akan Ya, betul. membahas lebih lagi tentang iman kekristenan. Oke? Oke, Oke. terima kasih semuanya, terima kasih Bang Yosua, terima kasih, teman-teman, dan jangan lupa share, video ini supaya bisa menjadi berkat juga untuk teman-teman yang lain. Oke, terima kasih, see you.